Nayara pertama kali menemukan langit di dalam botol ketika hujan turun deras di halaman belakang rumahnya. Ia masih berusia 8 tahun saat itu, dengan rambut basah dan kaki telanjang yang berlari di atas tanah becek. Hujan baginya bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan tempat di mana dunia bernafas lebih jujur. Di sela gemericik air, ia melihat sesuatu yang berkilau di bawah pot bunga yang terguling. Sebuah botol kaca kecil, tertutup rapat, dan di dalamnya terlihat seberkas cahaya biru yang lembut, berdenyut seperti detak jantung. Nayara mengangkat botol itu dan merasakan kehangatan aneh dari dalamnya. Ia tak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah cara ia memandang dunia. Malamnya, cahaya di dalam botol semakin terang. Ketika semua orang sudah tertidur, Nayara menatapnya dari meja belajar. Cahaya itu bergerak perlahan, membentuk awan, lalu garis tipis, seperti bulan sabit kecil. Ia menatap takjub, seolah langit malam terperangkap di dalam kaca kecil itu. Keesokan harinya, ia membawa botol itu ke sekolah. Teman-temannya menertawakan, mengira itu hanya lampu mainan atau hasil imajinasinya. Namun bagi Nayara, sesuatu di dalam botol itu terasa nyata, lebih nyata dari apapun yang pernah ia lihat. Setiap kali ia mengamati botol itu, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Ia mulai berbicara dalam hati, berbisik kepada cahaya di dalamnya, seolah sedang berdoa. Ia menceritakan hari-harinya, tentang nilai ujian, tentang teman yang pindah sekolah, tentang rasa sepi yang kadang datang diam-diam, dan entah bagaimana, setiap kali ia selesai bercerita, dunia di luar terasa sedikit lebih baik. Waktu berlalu. Nayara tumbuh menjadi remaja dengan pandangan mata yang masih menyimpan cahaya keajaiban masa kecil. Botol itu tetap ia simpan di meja yang sama, meski warnanya kini mulai memudar. Cahaya di dalamnya tidak secerah dulu, tapi tetap berdenyut pelan, seperti napas yang tenang. Suatu malam, ketika ia merasa kesepian dan bingung tentang arah hidupnya, ia kembali menatap botol itu. Ia teringat sesuatu yang pernah ia baca di buku lama, bahwa doa anak-anak lebih murni karena mereka percaya tanpa syarat. Ia menutup mata dan mengucapkan permohonan kecil, tanpa tahu kepada siapa ia berbicara. Ketika membuka mata, ia melihat sesuatu yang aneh. Langit di luar jendela tampak lebih dekat, bintang-bintangnya seperti menggantung rendah. Cahaya dari botol perlahan keluar menembus kaka, menari di udara, seperti debu bercahaya. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Setiap partikel cahaya menyentuh benda di sekitarnya, dan membuatnya berpendar lembut. Dinding, buku, bahkan udara di sekelilingnya berubah menjadi warna biru keperakan. Nayara merasa ringan, seolah semua beban yang ia pikul perlahan menguap. Ia tak tahu apakah sedang bermimpi atau tidak, tapi ia tak ingin momen itu berakhir. Tiba-tiba, suara halus menyerupai desir angin berbisik di telinganya, tanpa kata, hanya rasa. Sebuah perasaan hangat, seolah dunia sedang menenangkannya. Ia menangis tanpa tahu alasannya. Mungkin karena keindahan itu terlalu besar untuk dipahami, atau mungkin karena di dalam hati, ia tahu bahwa langit dalam botol itu sedang berpamitan. Keesokan paginya, botol itu kosong. Cahaya telah hilang, meninggalkan hanya sedikit kabut biru di dasar kaca. Nayara merasa sedih, tapi tidak kehilangan. Ia tahu, sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Beberapa minggu setelahnya, hidup berjalan seperti biasa. Namun sesekali, ketika ia menatap langit sore di atas Bandung, ia merasakan sensasi yang sama seperti dulu. Langit itu kini tampak lebih akrab, seolah sedang menatap balik kepadanya. Ia mulai melukis langit, hujan, dan cahaya yang keluar dari botol. Lukisannya membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Banyak orang yang datang ke pamerannya berkata bahwa setiap lukisan terasa hidup, seolah menyimpan harapan. Nayara hanya tersenyum dan berkata bahwa ia melukis apa yang pernah ia lihat waktu kecil. Namun di dalam hatinya, ia tahu, itu bukan sekadar kenangan. Kadang, ketika malam terlalu sunyi, ia mendengar suara hujan di luar jendela. Dan pada saat-saat seperti itu, ia merasakan sesuatu yang mengalir lembut di udara. Bukan suara, bukan cahaya, tapi semacam getaran yang mengingatkannya bahwa keajaiban masih ada. Ia duduk di meja lamanya, menatap botol kaca yang kini retak di bagian bawah. Dalam retakan itu, terlihat pantulan dirinya sendiri, dikelilingi langit mini yang membeku di dalam kaca. Nayara menatap lebih dalam, dan untuk sepersekian detik, ia melihat langit berputar di dalam pantulan matanya. Ia tersenyum, dan membisikkan satu kalimat dalam hati. Terima kasih. Hujan kembali turun malam itu, seperti dulu, ketika semuanya dimulai. Namun, kali ini ia tidak berlari keluar.
Ia hanya membuka jendela dan membiarkan angin membawa aroma tanah basah masuk ke dalam kamarnya. Di udara, ada sesuatu yang terasa sama, hangat, dan hidup. Ia tahu, langit dalam botol tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, menyatu dengan doa, dan imajinasi yang tumbuh bersama dirinya. Dan setiap kali seseorang menatap langit dengan hati yang tulus, cahaya kecil itu akan berdenyut kembali. Mungkin dalam bentuk hujan, mungkin dalam sepotong mimpi, atau mungkin dalam seulas senyum yang muncul tanpa sebab. Nayara menutup matanya, merasakan dunia yang hening. Hening itu bukan kekosongan, melainkan ruang tempat keajaiban berbisik. Ia sadar kini bahwa keajaiban bukan sesuatu yang harus dicari. Ia adalah sesuatu yang lahir dari keyakinan dan doa yang sederhana. Di luar, langit Bandung menyala lembut dengan warna oranye keemasan. Cahaya senja memantul di jendela kamarnya, membuat botol kaca itu tampak hidup sekali lagi. Nayara menatapnya dengan lembut, lalu mengambil kuas dan mulai melukis. Setiap goresan terasa seperti doa yang diucapkan tanpa kata. Ia tahu, setiap lukisan akan menjadi jembatan bagi orang lain untuk melihat langit mereka sendiri. Sebab setiap hati, sekecil apapun, menyimpan botolnya masing-masing. Botol yang berisi langit, cahaya, dan keyakinan bahwa doa anak-anak tidak pernah benar-benar hilang. Langit di dalam botol itu kini telah menyatu dengan dunia. Dan Nayara, tanpa sadar, telah menjadi bagian dari langit itu sendiri.